Nah, ini dia. Ini beban angin pada SNI 1727 2013 gitu ya. Berbedanya dengan SKB tahun 87, pada SKBI kan tekanan angin itu sudah langsung ditentukan minimum 25 kg per meter persegi dan 40 kg per meter persegi. Nah, di SNI yang ini, yang terbaru, itu tekanannya saja harus dihitung. Jadi tidak serta-merta 25 kg dan 40 kg. Caranya adalah dari tekanan dasar dikali faktor tiupan dikali dengan faktor distribusinya, CP. Dikurangi dengan tekanan internal di dalam bangunan dikali faktor tiupan dan dikali faktor distribusi internal gitu. Nah, pelan-pelan coba kita lihat nilai Ki itu bisa dibaca ini. Ki itu bisa macam-macam, bisa KZ, KH dan KI gitu ya. Tapi yang gampang untuk mengetahui kapan kita pakai KZ, kapan kita pakai KH dan KI dan sebagainya, itu bisa lihat langsung ke ilustrasi ini. Nah, di sini. Ini contohnya kan mirip ya dengan SKB tahun 87. Ini tanpa denahnya, ini arah angin datang, kemudian ini tanpa potongannya. Jadi eh, kalau kita mengevaluasi beban angin pada sisi dinding dari bangunan kita, itu menggunakan QZ dari kali G dikali CP. CP itu adalah faktor distribusinya. Z itu adalah elevasi puncak dari dinding diukur dari elevasi dari muka tanah gitu, karena distribusinya jadi ini, distribusi parabola seperti ini. Sedangkan KIH itu digunakan untuk kita menghitung tekanan angin pada rangka atap. Nah, kenapa? Karena elevasi atap ini diambil elevasi rata-rata. Kalau dilihat ini H ini itulah tinggi rata-rata dari tinggi puncak ditambah tinggi tumpuan dibagi dua, itulah elevasi H gitu. Jadi kita intinya untuk KIH itu digunakan untuk atap, sedangkan GZ itu untuk menggunakan elevasi maaf tekanan pada dinding gitu. Yang KI internal itu bisa diambil sebesar KIH. Coba lihat ini. Nah, ini KI, tekanan angin internal bisa diambil secara konservatif, bisa dihitung sama dengan KIH atau tekanan angin pada elevasi atap gitu. Nah, kita lihat pelan-pelan faktor G atau efek tiup. Efek tiup itu adalah ini. Efek tiup itu diambil sebesar 0,85. Udah, gitu. Boleh sih dihitung secara detail, tapi menurut saya kalau sudah diperbolehkan pakai angka 0,85, kenapa harus dihitung lebih lanjut gitu ya. Itu kita gunakan faktor tiup 0,85. Sedangkan nilai CP itu ini. CP ini tuh ini. CP ini intinya kalau di SKB 87 kan yang tadi ya 0,02 kali alfa dikurangi 0,4 gitu ya. Nah, ini CP-nya lebih bervariatif tergantung tergantung rasio H per L. H itu adalah tadi elevasi rata-rata atap, L itu adalah lebar bangunan yang ke arah lebar bangunan ke arah angin datang gitu ya. Gitu. Nah, nilai CP ini nanti kita menggunakan interpolasi dua arah. Interpolasi H per L itu diinterpolasi dan interpolasi sudut. Jadi kalau misalnya kita punya H per L-nya 0,6 dan sudut sudut atap kita ternyata 23 derajat, otomatis kita interpolasi linear antara 0,5 dan 1,0 dulu. Setelah itu kita interpolasi lagi terhadap 20 dan 25 derajat. Jadi dua kali interpolasi. Nah, di sini ada dua nilai CP. CP itu bernilai ada negatif ada positif gitu. Nah, pada sudut angin datang, sedangkan pada sudut angin pergi itu nilainya mutlak hanya negatif. Artinya pada sisi angin pergi itu memang hanya ada satu gaya, itu gaya hisap. Ini kelihatan. Nah, jadi kan pada bagian angin datang, yang bagian angin datang itu kalau digambar ini sih gaya yang terjadi adalah gaya angin hisap juga gitu. Sedangkan pada bagian yang pergi, yang bagian sebaliknya itu pasti terjadi angin hisap. Kenapa? Karena terjadi turbulensi. Jadi ada turbulensi udara sehingga di sini ada gaya hisap gitu ya. Nah, pada angin datang ini itu belum tentu hisap. Belum tentu hisap. Atau bisa juga dibilang belum tentu tekan seperti pada SKB 87.
Nah, kenapa? Kalau dilihat di sini pada atap dengan sudut kemiringan yang rendah, cuma 10 derajat, maka bisa jadi terjadi pada sudut angin datang itu atapnya kehisap semua, tidak ada yang tertekan, gitu. Ini fenomenanya mungkin mirip seperti fenomena sayap sebuah pesawat gitu ya. Jadi kalau sudutnya itu kecil, dia malah terjadi uh, hisapan angin pada permukaan gitu. Sehingga ketika atap itu kita buat cukup datar, malah resikonya dia malah terhisap bukan tertekan. Semakin besar sudut atapnya, nanti akan lama kelamaan akan berkurang dari hisap ya, 0,7, 0,5, 0,3, 0,6, 0,2 terus turun berubah menjadi tekan ini. Nah, terus mana yang digunakan? Dua-duanya kita hitung hisapnya berapa, tekannya berapa, nanti kita ambil yang terbesar. Jadi mana lebih besar, efek hisapnya atau efek tekannya. Nah, itu nanti kita masukkan ke dalam analisis strukturnya gitu. Nah, sehingga bedanya dengan tahun 87, kalau 87 dia mewajibkan ada tekan, kalau 2013 malah belum tentu tekan gitu. Dan ini juga sebenarnya mengkonfirmasi hasil simulasi tadi. Yang tahun 87 kan tadi pada sisi tekan itu kan cuma 1,5 kg. Padahal sisi hisap itu sampai 10 kg. Jadi yang tekannya atap itu memang kecil sekali. Bahkan saking kecilnya itu bisa jadi tidak ada tekannya, malah terjadi adalah hisap pada bagian angin datang. Seperti itu.